Makanya makanya ulama fikih iya rongloi mak juma makun raya sunnah tanya wajib. Padai hukum nalo malepa tanya wajib. Tapi kalau dia sholat maka itu pengganti sholat duhurnya. Yang bikin pusing juga ulama itu apa namanya nih? Anjing laut. Itu anjing laut kalau dilihat ekornya anjing. Ikan kalau dilihat kepalanya anjing. Saya pernah meneliti berbagai macam hadis. Teliti penjelasan Nabi tak. Mana ibadah yang terbaik? Ternyata kesimpulan saya itu sederhana. Ibadah yang terbaik adalah yang paling susah kita lakukan. Biasanya paling susah misalnya make di tahu pacok dokange. Iya. Amal yang paling baik aja tercok dok. Di tahu maseke amal yang paling baik adalah sedekah. Kemudian irona makadaka jadi tasapan ibu yang penting kan kadece tapataulah. Ini menibang ya magala ay puasa ki. Iya magala ay sidakah ni. Ya naro tatun ruh. Pada itu tuh gak tau mulai nola mana. Ya tu raji puasa tu raji mengaji tu sabara ya tu deh kaget. Dia nulai kita kena bitta mi makwa tu. Ya koi di dega madaria raji puasa ya dega dia si cocok beli bolana. Itu ada saja. Jadi memang kita punya kekurangan. Jadi ini rope makadaka masih angka mudah-mudahan angka salasi dina yakapo itu. Ya ko tingkatan. Cuma makomerona pada dasarnya makada usahakan ibadah itu kita bisa sampai ke puncaknya. Kalau puasa sunnah kan jalur nangkah. Puasa kega Senin Kamis kan bisa. Yang kedua puasa hari kelahiran. Kemudian yang ketiga Ayyamul Bid, puasa mutih. 10 talu 10 pas 10 5 umpuna ulangi. Itu makin Nabi tapada ketoma puasa siulak bujur. Jadi orang yang puasa 3 hari itu dalam 1 bulannya sama kalau dia puasa sepanjang 1 bulan itu. Puasa putih senah. Tapi puasa putih itu sebenarnya Bu juga untuk awet muda. Oh ketahui melo malolo pulana terjaga fisiknya suruh puasa putih. Tapi di tomat aja nata puasa putih ke awet tua ki matu. Kalau kau ya melo terlalu tapi sebenarnya itu untuk kesehatan. Puasa itu untuk kesehatan. Sebenarnya itu puasa kanjaan nabu nasabak orang dekat dengan Allah. Doanya itu mustajabah. Yaitu tomat puasa itu malomu terima pak dongan. Makanya kenapa kita dianjurkan puasa? Bahkan yang magalai puasa Daud. Dia nagaga puasa cawi puasa Daud nasa nabita. Karena puasa Daud itu sama dengan kalau puasa sepanjang masa. Jadi puasa sesuai buka baja, puasa sesuai buka begitu. Puasa sini buka Selasa, Araba puasa si Kamis si Mande, Jumat begitu. Begitu terus. Cuma memang bagi yang mampu toh itu magala emang puasa. Tapi engkau tahu dia nulai. Nah, saya lagi ramalangi si pan rasa-rasa ki sedih. Jangan cari ibadah yang kita bisa dimudahkan. Cuma ya kau makutana nih, kega ibadah kami nama makanja. Mana ibadah yang paling bagus? Saya pernah meneliti berbagai macam hadis. Teliti penjelasan Nabi tak. Mana ibadah yang terbaik? Ternyata kesimpulan saya itu sederhana. Ibadah yang terbaik adalah yang paling susah kita lakukan. Paling susah. Biasa paling susah. Biasanya paling susah misalnya make di tahu pacok dokange. Amal yang paling baik aja tercok dok. Di tahu maseke amal yang paling baik adalah sedekah. Nama kira masing-masing beda. Makanya kong ke sahabat ayo amal ya Rasulullah kika amal kami nama kanja makin Nabi telah gedap jangan marah padis Nabi kalau pacicerangi datang lagi yang satu mana amal yang paling baik. Nabi mengatakan perbaiki akhlakmu kepada pasanganmu karena ini semakin tulina ciri benenanya.
Datang lagi sahabat yang lain, mana amal yang paling bagus? Nabi mengatakan salatlah di awal waktu. Nasabani Nabi ta maka demi piasara nasam pejaloro. Jadi cari apa kekurangan kita, itulah yang kita lakukan. Itulah amal yang terbaik. Karena ujian yang paling besar dalam ibadah, itulah pahala yang paling besar sebenarnya. Nah, ini menimba mukuru ya leta. Ya ko pacodo kang maka daya na amal ade na codo. Ya ko magalaki si salah bali bolata magalaki mapangewang. Amal yang terbaik adalah tidak bertengkar. Iya. Aja tak kena sholat pada waktunya. Namanya sako imam. Masa gade na sampaja pada waktu na ko imam ngapa alena pimping sampajanya. Kan begitu. Ini cocok dia nah ada kan begitu. Tapi mungkin amal yang paling baik bagi imam adalah ikhlas. Ayo kan begitu. Penceramah juga begitu, banyak hal. Makanya tasapai, kega paling berat. Ayo na tuh. Ya aku maka dawe anu ya ustaz paling berat isading sampai jangan serak. Ya atau maka sampai subuh. Amal yang paling baik adalah sholat subuh pada waktunya. Iya gitu. Di awal waktu itu kan kuncinya, Bu. Jadi tasapai roh. Jadi mana yang paling berat itu yang terbaik. Jadi supaya bisa merubah. Kama komiro. Makomiro supaya berubah kehidupannya. Kaya ro agama tak melomiko supaya kita nacapaki ki deceng. Kanero kuncina. Bagaimana supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Makanya itu seriko macarama kaya tu lupodangnya tu. Pasti sambu-sambu bani je niata aja tempat petuh. Pada nak makan masam pajaloro ki nia kemema ni masam pajangasara. Masam pajangasara ki matu sebelum mak beres langit nia kemema ni masam pajang mengeribi. Iya masih dah kaki ni akan memang ni masih dah berikutnya kau sedekah subuh rutin ya kau masih dah kaki kau subuh anyak memang ni untuk sedekah subuh berikutnya ya kau takut mati nadeta sedekah jalan mata rupa halan kan begitu ya nariasa apa si sumpu deceng ya narunasa nabi ta umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain ya tu ampai sampajangnya tatala isangi tala subuh loro asara mata na cicengi na nyero itu nah pada miro rakaat kami bilangnya maka ada 10 pitu deh lah yamba ni maka ada dapi ko subuh jam memang di subuh pasti pulung ngokoro kenapa karena kalau begitu tidak terjaga dia itu terjaga magi na 10 pitu rakaat na sampajangnya menurut ulama hikmah karena juga 17 jam kita tersadar 10 topi 7 jam jadi tasik di rakangnya tu si janna burai itu si janna gado saya tu iya kami memang sempajangnya mako tu gunana kama kena bita dari wudu ke wudu pas susu dosa dari istighfar ke istighfar dari sholat ke sholat dari sholat Jumat ke sholat Jumat dari umrah ke umrah dari haji ke haji dari Ramadan ke Ramadan dari sholat Jumat ke sholat Jumat itu penghapus dosa. Jadi bahkan memang hadis itu Bukhari Muslim yang mengatakan kalau Nabi tak ya komelo lo tame waktu sampajange namelo atana po Allah taala lo masampajang umakku nale po Allah taala dosana ya rotawe nah taruh ke salingkan di pundaknya kata Nabi dengan di kepalanya duon rono non taruh oki salingkai si bakulwe maka Nabi tayana rokok na si wawo ko sujo ko sampajange tak denna ni rodosana pada tak dennak na daungnya boleh ditakin aja. Itu sampai kota me waktu sampajang madari mata anak papi nak dingi. Biasa kan? Tahu mereka emas sampaja samanang tapi enak pura mas sampajang samanang kalak enggak. Tak pemaringan na seding. Memang karena dosa itu menjadi beban. Ia nak tahu pura mak beresalah mapacing itu makanya meringan papi nak dingi tapi tahu rajingi mas sampajang. Nah, apa ni tahu makan jai sampai jana? Ia ku yang minta tongkang-tongkangnya. Rai ku makan dia aja nggak cinampak. Cinampak tongkangnya tu. Itu. Iya, nak kalau cinampak aja nggak cinampak agan rusuk tongkang. Gitu. Ya kan? Jadi itu kuncinya, Bu. Makanya dan itu harus diambil dari wudu ke wudu kan. Jenek palaga dosa. Sempajang. Cuma memang makai Nabi tak angka dosa dia nalagay sampai perlu sesana napasi pulung ipong Allah Ta'ala
Laupi mak Jumaatanna naleggai. Makanya dari sholat Jumat ke sholat Jumat penghapus dosa. Iya. Makun raya dia nalolo ngangir atau Pak dia nalo mak Jumat. Kecuali yang pergi sholat Jumat. Sebenarnya tidak wajib. Oh, itu makun raya dia wajib. Laronemi wajib sampai Jumana. Tapi kalau dia sholat kata Nabi, tidak usah dia sholat duhur lagi. Makanya ulama fikih iya rongoloi mak Juma makun raya sunnah tanya wajib. Padai hukum nalo malepa tanya wajib. Tapi kalau dia sholat maka itu pengganti sholat duhurnya. Agama nana. Makanya biasa guru taji patahu di almarhum tanai. Ka agama nana ya hadis saya maka di guru ta berangkatnya yang sunnah. Jadi launa mak Juma makun raya sunnah tanya wajib. Tapi ya ko mak Jumai wajib sampajanna nasaba dena na perlu na tolai sampajaloro. Nah, tapahannya saya dulu juga bingung itu, Pak. Bagaimana masuknya ini? Bahwa wanita itu sunnah sholat Jumat tidak wajib. Padahal lo malepa tuh hukumnya lo malepa agak sunnah kan? Iya, tidak wajib. Tapi cuma sholatnya ini narekomat Jumai makun raya Nabi menyampaikan ke Aisyah tidak usah lagi sholat duhur. Coba itu hukum itu Bu. Hukum. Jadi kadang-kala itu ya kau tuh pikir Bu menderiki pusing. Saya saja itu menderiki baca makoli-koling agak maknanya. Saya tanyakan ke ulama, oh begini maknanya. Saya bingung itu. Ada yang saya bingung itu Bu. Kemarin itu sempat beberapa kali itu saya kaji baru paham. Terus terang saya harus sampaikan ke. Maka orang yang keluar mani ada yang mengatakan itu tidak batal wudhu. Tapi wajib mandi. Kan ada yang pakai itu. Ya kan? Misalnya begini, dianalogikan begini, itu dalam fikih. Angkat lo mak Juma, kemudian pada saat khatib naik ke mimbar, dia tidur. Kemudian di dalam tidurnya itu dia bermimpi ihtilam, berhubungan badan. Kemudian keluar mani. Maka dia mengatakan wudunya tidak batal, tapi dia tidak bisa sholat Jumat. Kenapa? Karena dia junub. Coba, ya kan? Wajib mandi kan? Iya, tidak bisa sholat Jumat karena harus dia mandi. Makanya ada di fikih itu yang kadang ribet. Iya, tapi kan itu hal-hal seperti itu dibicarakan para ulama. Tapi kalau saya simpelnya ya jalan aja kan gitu. Makanya ulama-ulama kita dulu itu memperdebatkan. Jadi itu cara mana guru tak di situ saya mengatakan agar nasa guru tak ulama dulu itu dia sudah menyelesaikan masalah sebelum masalah itu ada. Ulama sekarang angkat piaro masalah yang apa dibahas. Itu beda. Itu kayak bahasanya Abu Hanifah. Maka ada agak hukumna kongka asu jajangan bembe. Atau bembe jajangan asu. Kan cloning kan? Bisa kan dengan cloning? Bisa. Rekayasa genetik itu kan bisa. Kambing melahirkan anjing, sperma anjing dimasukkan kayak bayi tabung, kemudian kambing melahirkan anjing. Bagaimana hukumnya? Karena dia bersumber dari yang halal, tapi yang lahir itu anjing, ya kan gitu. Kan jadi masalah kan? Itu ulama kita dari dulu sudah bahas. Kalau dia anjing maka dia tetap haram, walaupun dia lahir dari kambing. Kan begitu. Itu aja kuncinya. Yang bikin pusing juga ulama itu anjing laut. Itu anjing laut kalau dilihat ekornya anjing. Ikan kalau dilihat kepalanya anjing. Makanya bingung kan? Jadi apakah dia masuk kategori anjing atau masuk kategori ikan? Kan gitu. Makanya dipikir itu begitu, Bu. Jadi apalagi perempuan itu banyak hal yang makanya sebenarnya pencerama perempuan itu penting, Bu. Karena kita laki-laki ini banyak hal yang tidak bisa dibuka.
istilahnya agak riskan, bukan tidak boleh, tapi berat. Nah, kalau pencerama perempuan kan utamanya fikih-fikih itu, fikih-fikih tahara bagi wanita. Itu penting. Walaupun Rasulullah itu banyak yang disampaikan, tapi kadang kita berat. Nah, makanya untung ada pencerama perempuan ada di Pinrang. Sidrap kayaknya enggak ada ya. Nih, mestinya ada itu. Di Sopeng ada Ustazah Sidra kan. Kalau yang dari Pinrang ada Ibu Sisti Ramla kan. Iya. Itu. Sidrap kayaknya enggak ada ya. Ini mestinya ibu-ibu ini yang dilatih jadi ustazah ini. Itu penting, Bu. Penting sekali. Fikih-fikih perempuan itu, apalagi yang kemarin saya sampaikan itu di ceramah, mulai dari bagaimana cara bersuci, bagaimana cara membersihkan. Oh, itu fatal itu kalau perempuan tidak tahu. Iya. Termasuk mandi junub apa kan jadi masalah kadang. Iya, apalagi perempuan yang panjang rambutnya itu. Kalau mandi junub itu kan bisa jadi masalah itu. Ketika dia siram tidak basah semua rambutnya, kemudian dia ambil sampo sama sabun, kemudian itu tidak suci itu. Itu jadi masalah. Mandi junubnya tidak sah. Makanya saya sering bilang, kalau mandi junub jangan pakai sabun, jangan pakai sampo kalau mandi junub. Itu yang paling aman. Jadi kok dia junuki aja tak pakai sabun si bawa sampo. Jadi bersihkan yang bisa dibersihkan dulu, kemudian berwudu sempurna, selesai berwudu, kemudian kita ambil air siramkan ke tangan sebelah kiri, kemudian sela-sela rambut pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Itu supaya tidak kena penyakit kepala, yang penyakit kepala sebelah, migrain ya. Itu biasa wanita kalau mau haid itu biasa sakit kepalanya kayak denyut-denyut sebelah. Itu obatnya sebenarnya kalau mandi junub. Itu di sela-sela rambut 3 kali. Itu juga supaya tidak langsung disiram badan. Nah, kalau sudah itu baru siram badan. Jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Siram saja badan, baru gosok semua. Nanti basah semua, selesai mandi junubnya. Baru kita ambil sabun sama sampo untuk membersihkan. Karena mandi junub itu untuk sucinya. Sedangkan sabun dengan sampo untuk bersihnya. Udah paham, Bu? Nah, iya. Karena nanti jadi masalah. Kalau pakai sabun nah semua masih ada rambutnya belum basah, langsung dia pakai sabun, jadi mandi junubnya tidak sah. Karena air sabun itu tidak suci. Udah paham? Itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi makanya perempuan ini harus paham betul itu. Jangankan perempuan, laki-laki juga. Bapak-bapak juga ini kan, itu penting. Iya. Karena kenapa saya anukan? Karena wanita kan rambutnya biasa panjang kemudian terikat kan, itu mesti dibasahi semua badan itu dibasahi. Tapi saya sampaikan wanita itu kalau mandi jangan telanjang, jangan. Walaupun di dalam WC mesti pakai kain basahan. Jangan coba-coba, jangan sekali-kali. Kalau perempuan, laki-laki itu masih ditolerir, kalau perempuan jangan. Karena disitulah jin bersetubuh dengan wanita. Karena jin itu memang di dalam air, banyak kan. Jangan bilang di dalam WC jadi, jangan. Iya. Justru jin itu yang bersetubuh dengan wanita yang kadang mandi itu. Makanya kenapa dilarang? Kalau dalam ilmu hikmah kan, kenapa dilarang, Bu? Wanita itu mandi di air mengalir. Kemudian dia menghadap ke air. Karena itu kadang jin itu bersetubuh dengan dia. Makanya biasa ada wanita hamil itu kemudian hilang. Maka dia malaja tampuk. Nah sebenarnya tidak. Itu anaknya adalah jin. Itu makanya hati-hati. Anak-anak kita itu betul-betul disampaikan. Untuk jangan mandi dalam keadaan telanjang. Bagi perempuan. Ini kan kita biasa bilang di dalam WC ji. Bukan itunya, jinnya yang kita anukan. Makanya kalau masuk apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Kan jin laki-laki dengan jin perempuan. Dan tempatnya jin bersemayam itu adalah di atas air. Itu makanya hati-hati juga. Ini yang makanya itu pakai kain basahan, itu paling aman.
Ya, istilahnya kain basahan, kain tipis. Biasa kan ada yang pakai sarung, ada yang pakai ini. Yang penting jangan tidak menggunakan kain basahan itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk ibu-ibu. Jangan sampai dia nggak biasa. Oh itu, iya. Itu biasanya ada yang diganggu, ada yang ini. Kan banyak itu. Jadi agama ini sebenarnya sudah mengatur betul. Iya, sudah mengatur. Cuma kadang-kala kita lalai. Iya. Sama dengan wanita yang haid itu, kemudian pembalutnya itu jangan sembarangan dibuang. Karena itu kan nanti jin kan itu bahaya. Sama aja dengan anak, kan darah itu kan dicari oleh jin. Makanya kenapa ulama dulu itu dia timbun dia apa kalau nih. Makanya kenapa dilarang sampai kalau istilahnya orang dulu macerak kan, mak geremano napa nasapu darahnya. Sebenarnya itu kan justru mengundang jin.